Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan mata pembelajaran fikih. Dan pada materi hari ini kita akan membahas tentang ketentuan iktikaf. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya, nihil ya. Alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatmawati, NIM 1810110025. Sebelum kita memasuki dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke bab kita, yaitu iktikaf. Pasti semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata iktikaf itu sendiri. Iktikaf itu berasal dari bahasa Arab, bentuk masdar iktikafa ya'takifu iktikafan, yang berarti tinggal, menetap, atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dan menggunakan cara tertentu pula. Jadi di sini di iktikaf itu memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan iktikaf itu. Jadi tidak semuanya yang berdiam diri di dalam masjid itu dikatakan iktikaf. Misal tidur ataupun mengobrol di dalam masjid itu tidak dapat dikatakan iktikaf karena itu tidak memenuhi syarat dalam iktikaf itu sendiri. Setelah itu kita akan membahas tentang hukum iktikaf. Hukum asal dari iktikaf itu adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang itu bernadar untuk melakukan iktikaf itu sendiri. Jadi hukum asalnya menurut jumhur ulama itu sunnah. Namun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Menurut mazhab as-Syafi'iyah, memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja dilakukannya. Akan tetapi bisa menjadi pahalanya lebih tinggi apabila dilaksanakan itu di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau senantiasa melaksanakan iktikaf itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Setelah kita membahas tentang hukum iktikaf, kita akan membahas tentang rukun. Ada beberapa rukun iktikaf yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jadi kita di dalam hati memantapkan untuk kita akan melaksanakan iktikaf itu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jumhur ulama diantaranya madhab al-Malikiyah, as-Syafi'iyah, dan al-Hanbaliyah sepakat menempatkan bahwa niat itu berada pada bagian dari rukun iktikaf. Akan tetapi pada madhab al-Hanafiyah menempatkan niat ini di dalam syarat iktikaf. Perbedaannya antara itu. Sedangkan fungsi dasar dari niat itu sendiri, yang pertama adalah untuk menegaskan spesifikasi ibadah iktikaf dari sekedar hanya mengobrol di dalam masjid. Kita harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Yang kedua adalah berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumakninah dalam sholat. Yang ketiga, bertempat di dalam masjid. Jadi melakukan iktikaf itu harus dilaksanakan di dalam masjid, tidak dapat dilaksanakan di rumah maupun di dalam musola atau surau. Yang keempat adalah adanya orang yang melakukan iktikaf itu. Berarti ada orang yang beriktikaf. Sedangkan orang yang beriktikaf itu disebut dengan mu'takif. Setelah kita mengetahui rukun-rukun tersebut, kita akan membahas tentang syarat iktikaf. Sebelum melaksanakan iktikaf, kita harus memenuhi syarat
Di antara lain yaitu yang pertama adalah Islam. Dengan disyaratkannya status beragama Islam, jadi orang kafir ataupun non-muslim tidak sah jika melaksanakan iktikaf. Walaupun di dalam syariat membolehkan orang yang bukan agama Islam masuk ke dalam masjid, akan tetapi tidak dibenarkan untuk melaksanakan iktikaf itu kecuali mereka sudah menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua adalah balik atau mumayyiz. Seorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz, apabila melaksanakan ibadah iktikaf, itu hukumnya sah dan mendapatkan pahala. Mumayyiz itu apa sih? Mumayyiz adalah keadaan seorang anak yang sudah dapat membedakan antara hal yang benar dan hal yang salah menurut akalnya sendiri. Jadi itu diperbolehkan, atau walaupun itu belum balik tetapi sudah mumayyiz, itu sudah sah ketika melaksanakan ibadah tersebut. Setelah itu yang ketiga adalah berakal sehat. Ibadah iktikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukannya. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya sendiri dan tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah. Misalnya di sini adalah orang gila. Orang gila secara otomatis tidak dapat melaksanakan iktikaf itu karena mereka tidak memiliki kesadaran atas dirinya sendiri atau tidak waras dalam pemikirannya. Jadi tidak sah bila melakukan ibadah iktikaf. Setelah itu adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapatkan darah haid atau nifas tidak dibenarkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Di sini bukan khawatir untuk apabila darahnya itu mengotori masjid. Akan tetapi status hukum mereka itu sedang berhadas besar. Jadi atau berjanabah. Jadi tidak diperbolehkan untuk memasuki masjid ataupun untuk melaksanakan ibadah iktikaf itu sendiri. Jadi status hukum antara wanita yang sedang mengalami istihadah dan wanita haid atau nifas konteksnya itu berbeda. Setelah itu adalah suci dari hadas besar atau janabah. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan untuk masuk ke dalam masjid, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengerjakan iktikaf. Lantaran iktikaf itu hanya boleh dilaksanakan di dalam masjid, tidak boleh dilaksanakan di musola maupun di rumah. Setelah itu kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan iktikaf. Beberapa hal yang dapat membatalkan iktikaf, yang pertama adalah berhubungan suami istri. Yang kedua adalah keluarnya sperma. Yang ketiga, mabuk yang disengaja. Yang keempat, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, keluar tanpa uzur. Yang kedelapan, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah keluar disertai alasan hingga beberapa kali, padahal keluarnya itu karena atas dasar keinginannya sendiri. Setelah itu kita akan membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Ada beberapa hal yang diperbolehkan saat beriktikaf. Di antaranya adalah yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Misalnya buang air besar, buang air kecil, ataupun keluar dalam urusan ketaatan. Yang kedua, menyisir rambut dan merapikannya. Kita diperbolehkan untuk merapikannya ketika kita sedang beriktikaf di dalam masjid. Yang ketiga adalah membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke dalam masjid. Di sini diperbolehkan untuk membawa kasur dan perlengkapan lainnya. Akan tetapi kita harus ingat tujuan kita untuk beriktikaf itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih fokus lagi. Kita tidak perlu membawa hal-hal yang sekiranya tidak penting ataupun tidak sangat kita perlukan di dalam masjid itu. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Kita diperbolehkan untuk makan dan minum, akan tetapi kita harus tetap memelihara
kebersihan masjid itu sendiri. Yang kelima adalah menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Jadi ketika kita sedang beriktikaf, kita diperbolehkan untuk menerima tamu atau orang yang ingin bertemu dengan kita. Setelah itu, kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan ketika sedang beriktikaf. Ada beberapa hal yang dianjurkan ketika beriktikaf, yaitu yang pertama, adanya sholat. Sholat ini adalah merupakan seutama-utama ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi di sini ketika kita beriktikaf sangat dianjurkan untuk sholat. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang dan jiwa menjadi tentram. Terlebih pahala membaca Al-Quran juga banyak. Orang yang membaca Al-Quran juga akan mendapatkan jaminan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Setelah itu adalah berzikir. Orang yang beriktikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah seperti bertasbih, bertahmid, tahlil, istighfar, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bersolawat. Dianjurkan bagi orang yang beriktikaf adalah memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu adalah yang kelima, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Di sini mengurangi hubungan itu contohnya seperti mengurangi interaksi dengan orang banyak atau mengobrol ataupun apa. Kita harus mengurangi atau meminimalisir hubungan tersebut. Karena kita akan lebih fokus untuk beribadah atau beriktikaf kepada Allah. Setelah kita membahas tentang tadi, tentu saja ada hikmah yang dapat kita ambil dari melakukan iktikaf itu. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh, karena iktikaf itu membawa ketenangan jiwa dan batin. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan jiwa, di mana batin menjadi lebih tenang dan bisa membangkitkan kekuatan baru. Yang ketiga, menghidupkan kembali hati dengan selalu melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Jadi di sini itu kita selalu ingat dengan Allah, dekat dengan Allah, karena kita memiliki hati yang tenang dan tentram. Yang keempat, untuk merenungi masa lalu atau muhasabah diri. Yang kelima, mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati itu. Yang keenam, mendatangkan berbagai macam kebaikan dari Allah, karena amalan-amalan yang kita lakukan akan diangkat dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, orang yang beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan akan terbebas dari dosa-dosa, karena pada 10 hari itu ada satu malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan itu, dan untuk evaluasinya semua siswa dapat merangkum atas materi yang telah saya sampaikan, dan tugasnya akan dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Jadi saya harap siswa dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan saya juga meminta maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam bertutur kata. Kita sebaiknya sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, membaca hamdalah secara bersama-sama supaya semua siswa dan saya pribadi mendapatkan manfaat atas pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.